Jadi kalau ditanya mengapa berbeda, bukan saya yang berbeda loh, karena ada orang Anda meninggalkan Anies, tidak, kebalik gitu. Dari diskusi yang kita dengar kiri kanan itu, dia merasa dia tidak meninggalkan Anies ya, tapi dia punya satu pandangan sendiri yang membuat Anies itu terpaksa meninggalkan Sudirman Said ya. Dan menurut ini Sudirman Said loh, dia mesti ada pikiran-pikiran yang kita nggak tahu ya, sehingga dia seolah-olah bersimpang jalan dengan Anies. Ini dari capres ke jabatan Gubernur DKI lagi, ramai-ramai pertanyakan ideologi kekuasaan Anies Baswedan. Di channel Akbar Faisal Uncensored yang nonton 102.000 viewers 2 hari yang lalu. Kita lihat ya. motifnya lebih motif kok seperti politik dijadikan alat bagi kepentingan pribadinya, dan itu yang kita tidak bisa terima gitu. Politik dijadikan alat kepentingan pribadi untuk siapa? Anies, yang menurut Sudirman Said bekas pendukung Anies yang militan, yang ketua tim 8 waktu itu dalam Pilpres. Politik dijadikan alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaannya, apa iya Anies berubah dalam perspektif Sudirman Said? Kita lihat ya. Kriterianya yang utama pasti apa? Harus orang yang memang pernah duduk dari jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, yang mampu untuk bisa mengelola Jakarta ini. Nggak bisa orang yang sekedar populer dan lain-lain. Maka dari itu, dari kriteria-kriteria itu, teman-teman di DPD mungkin memasukkan nama salah satunya. Kalau jaketnya Nasdem ya? Plus minus, saya termasuk orang yang banyak tahu tentang Anies, seperti Mas SS, seperti Mas Sandi, ya kan? Ngerti betul kelebihan dan kekurangannya dan sebagainya. Dan saya sudah tahu hasil pemilu 2024 karena saya tahu Anies. Menarik ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya channelnya siapa ini? Akbar Faisal. Kita percepat ya. Inovasi dan stagnasinya itu penting, tapi paling bagus lagi tentang polarisasinya. Apa yang saya maksud adalah apa ini kok distribusi kekuasaan itu perlu kita bicarakan, dan terkhusus lagi siapa yang terdistribusikan. Saya sedang membaca buku baru, Demokrasi Indonesia Pasca Orde itu antara inovasi, stagnasi, dan polarisasi. Inovasi dan stagnasinya itu penting, tapi paling bagus lagi tentang polarisasinya. Apa yang saya maksud adalah tampaknya ini harusnya Jumat ini jualan bubur, tapi nggak jadi, khusus untuk belajar. Kita libur dulu Jumat ya. Hampir disepakati secara tidak sadar bahwa sebuah jabatan itu, tuan rumah Akbar Faisal, itu cukup hanya untuk beberapa kelompok saja. Pada bagian ini kami di forum ini ingin mencoba membantah itu dengan mengatakan begini, sebenarnya begitu banyak orang di luar sana yang punya potensi untuk bahkan barangkali menawarkan hal yang lebih baik dibanding apa yang sudah ada. Tapi karena pintunya tidak terbuka, maka kemudian dia seperti stagnan di situ. Sebangun dengan apa yang ditulis di buku ini. Kalangan siapa tadi? Hari ini saya mau bahas tentang DKI Jakarta. Sebab istimewa itu Jakarta karena ada dua hal. Pertama, tentu saja kan ibu kota negara. 60% uang itu beredar di Jakarta. Dan yang kedua adalah ini bisa menjadi batu loncatan Pilpres, pindah ke kepemimpinan nasional. Masuk kita barang itu. Ada seorang yang sedang kami mau bahas hari ini, bernama Anies Baswedan. Kemarin berbusa-busa kita bertengkar bahkan di Pilpres. Setelah selesai semuanya, kemudian muncullah bahasa bahwa Mas Anies
sahabat saya ulangi lagi, sahabat saya itu tampaknya bersiap lagi untuk DKI Jakarta. Masalahnya apa? Saya hampir bersikap tentang itu, tapi agar kemudian paripurna saya punya pemahaman, saya mengundang 2 orang sahabat saya yang kelihatannya amat sangat mengenal Mas Anies juga. Yang pertama adalah Chief Sudirman Said. Dia adalah co-captain atau orang kedua dalam tim pemenangannya Pak Mas Anies di Pilpres yang kemarin. Kemudian yang kedua, seorang politisi dari PDIP yang tampaknya hari-hari ini agak sering ngomel-ngomel di media gitu ya. Mas Ciko Hakim. Bapak-bapak, terima kasih ya sudah hadir di sini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menunggu sahabat saya Ahmad Riza Patria, mantan wakil gubernurnya Mas Anies di DKI Jakarta, tapi sampai sekarang tampaknya belum ada informasi. Untuk mengantar diskusi kita, saya mau tampilkan beberapa hal. Mas Ciko mengatakan, boleh saja Anies asal itu jika titik. Nah, makanya kita tanya nantinya. Lanjut. Mas Firman Said, ini soalnya ini nanti kita semoga saja hari ini mau terbuka ya. Sebenarnya beliau ini sudah bersikap nih sebenarnya soal ini, nanti kita bicarakan. Lanjut. Ini komposisinya. Hari ini komposisi kursi di DPRD Jakarta. Komposisi DPRD PKS 18 kursi, PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, Golkar 10 kursi, PKB 10, PAN 10, Demokrat 8, PSI 8, P3 1 kursi. Ini pendukung-pendukung Anies yaitu Nasdem naik kursinya, PKS naik kursinya, kemudian PKB naik kursinya. Yang turun adalah Demokrat ya, yang keluar dari koalisi perubahan. Jakarta. Tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri, harus melakukan koalisi. Maka kemudian berpendarlah banyak nama di situ berikut dengan koalisi gitu ya. PKS ternyata terbesar. PKS sudah mengusung 2 hari yang lalu. Pada saat kami ngambil gambar itu akan mengusung mantan presidennya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. PDIP, sempat saya mendengarkan, kita tanya sama Ciko nantinya. Gerindra malah saya dengar sudah menginginkan ada RK di situ, Emil di situ. Nasdem kita tunggu, entah siapa, apakah adik saya Roni atau siapa gitu. Golkar juga seperti itu. Kita akan berbicara banyak data nantinya. Nah, agar kemudian kita langsung mendengarkan pendapat dari narasumber saya yang luar biasa ini, aku mulai dulu dengan Chief SS. Chief Sudirman Said, Chief. Anda masuk dalam barisan persiapan Anies menuju ke DKI 1? Enggak bakalan. Enggak bakalan. Saya pernah menyatakan di berbagai forum ya bahwa Pilpres selesai chapternya dan kita menata hidup kembali lah masing-masing. Dan sejak awal sebagian besar dari teman-teman yang berada di timnya Pak Anies itu menganggap, terutama teman-teman berpikir ya, bukan yang sekedar ikut kesana kemari, bahwa itu bukan pilihan yang baik untuk maju karena banyak hal lah, dan itu dijelaskan baik oleh pimpinan partai maupun tokoh-tokoh senior gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah saya dalam barisan mendorong Pak Anies untuk maju pilkada, tidak lagi. Karena posisi beliau sudah di atas, sudah di nasional, dan kita berharap ada orang yang menjaga aura perubahan di nasional level itu. Kalau beliau memilih pilihan lain ya itu ya sudah, itu hak pribadinya gitu. Tapi bagi saya politik itu bukan agenda pribadi, itu agenda publik. Jadi ikutilah public call gitu ya. Jadi kami ikutilah public call. Masalahnya Anies nggak dipilih untuk menjadi presiden, dan peluang yang dipilih kan Prabowo. Nah, public call, suara publik mungkin besar dia ingin jadi presiden, tapi faktanya, realitasnya dia kalah atau dikalahkan oleh Prabowo dengan 58% itu, dan Anies dapat 25-26%. Sekarang that's a fact, itu kenyataan kan. Nah, sekarang bagaimana
selanjutnya Anies? Apakah masih harus bertarung di Pilpres? Dan kalau iya, itu berarti 5 tahun lagi kan, 2029. Lah, waktu 2024 sampai 2029 untuk apa? Kayaknya ya untuk menjaga reputasi dan menjaga aura perubahan itu, kalau bahasanya Sudirman Said. Itu dengan cara tetap berada di orbit politik nasional. Rebutlah DKI 1. Kalau nggak direbut DKI 1, alasannya alat politik dijadikan alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi, saya kira tidak ya pandangan Sudirman Said. Bukan untuk kepribadian Anies, untuk pribadi Anies. Iya, awalnya untuk merebut itu untuk kepentingan pribadi, tapi setelah kekuasaan di tangan, kan bukan untuk Anies, tapi untuk warga Jakarta yang 10 juta itu, dalam konteks untuk mencapai ultimate goal-nya adalah Presiden 2029. Jadi saya kira poinnya di situ, ya. Bukan semata-mata membanggakan sudah mencapai level nasional dengan 25% suara dalam Pilpres tanggal 14 Februari 2024 kemarin, tetapi bagaimana menjaga momentum itu tetap dia menyala sampai 2029, 5 tahun lagi. Dan satu-satunya cara bukan untuk menghidupkan kembali gerakan Indonesia Mengajar, tapi terus masuk orbit nasional dan dalam satu sorotan media terus-menerus setiap hari ketika dia punya kekuasaan, yaitu sebagai gubernur DKI. Dan itu pilihan yang justru realistis dan juga sekaligus itu adalah public call, panggilan publik, karena masyarakat Jakarta ingin kembalinya Anies Baswedan, sementara Sudirman Said tidak ingin kembalinya Anies Baswedan ke DKI karena dia juga punya ambisi untuk menjadi calon atau menjadi bakal calon gubernur DKI. Tapi problem dari Sudirman Said adalah tidak ada partai-partai yang mendukung. Sementara Anies mulai didukung oleh PKS, ya, mulai didukung oleh Nasdem dan PKB dan mungkin juga PDIP. Jadi persoalannya justru tidak didukungnya Anies oleh Sudirman Said, menurut saya adalah karena persoalan pribadi dari Sudirman Said yang merasa Anies adalah lawan yang tangguh kalau dia maju. Dan sisi lain tentu Sudirman Said sendiri tingkat elektabilitasnya kan belum teruji ya, dalam survei-survei itu. Saya kira persoalannya bukan Aniesnya yang berubah, Aniesnya tetap menginginkan perubahan. Perubahan adalah sebuah kepastian dalam kehidupan. Kami kemudian membangun satu pikiran bahwa sebaiknya Pak Anies tidak ke sana dan bahkan terus kemana kalau nggak saya ke sana? didorong-dorong sekedar memberi pesan bahwa ya kalau saya boleh terus terang ya memang tidak bersama lagi. Perkara saya nyampe atau tidak itu bukan hal penting lah, tapi kita ingin memberi pesan bahwa ya sebaiknya Jakarta ada pembaruan, ada penyegaran, tapi juga yang lebih penting adalah motif dibalik itu yang membuat sebagian kami tidak nyaman gitu, karena yang dibicarakan tuh seperti nanti panggungnya apa gitu. Kalau tidak masuk Jakarta terus panggung loh, kok jadi urusan publik dijadikan panggung semata-mata, itu yang menurut saya tidak pas lah. Dan karena itu ya terus gimana menjaga momentum supaya dia tetap beredar untuk menjaga public call, tetap percaya Anies bisa sampai pada 2029 kalau tidak dibikin panggungnya yaitu gubernur DKI. Kalau nggak gubernur DKI apa? Apakah Anies ke pesantren Ojolali jadi guru ngaji? Kan itu juga dia akan hilang, disedot oleh pusaran sejarah. Itu ya lewat forum ini barangkali baik untuk mengatakan dengan dingin bahwa ya kita untuk urusan politik berbeda pandangan. Kalau pribadi-pribadi ya tidak ada soal lah. Karena sekali lagi politik is public call, bukan urusan pribadi. Chief, yang saya politik adalah public call dan bukan urusan pribadi. Track record Anies Baswedan selama 5 tahun dia mengedepankan urusan public call. Panggilan kebanyakan masyarakat 5 tahun di DKI. Tapi
tampaknya kita agak heran kalau Sudirman Said merasa keinginan Anies untuk merebut kembali periode kedua sebagai gubernur DKI itu adalah panggilan pribadi. Tidak ya, itu justru panggilan publik yang menginginkan rakyat Jakarta Anies kembali untuk menegakkan kembali keadilan sosial. Bahkan sebagian tokoh-tokoh Kristen itu tempo hari kan ke kantor DPP PKS di TBC Matupang situ ingin mendorong PKS supaya PKS itu mendorong, membela, membackup Anies menjadi bakal calon gubernur DKI karena orang-orang Kristen merasa nyaman jika kepala daerah adalah Anies Baswedan untuk periode kedua. Lah ini kalau ada orang Islam yang nggak memilih atau memilih jalan yang berbeda ketika orang-orang yang non-Muslim saja itu merasa adem dinaungi oleh keadilan Anies Baswedan yang mereka rasakan selama 5 tahun terakhir jadi gubernur sejak 2017 sampai 2022 kan Oktober. Jadi memang ada persoalan yang harus nanti dikorek oleh siapa ini, oleh Akbar Faisal, konstruk berpikir daripada Sudirman Said dalam konteks ketidaksetujuan dia terhadap Anies Baswedan. Kita lihat dulu ya, kita teruskan. Saya juga belum lihat semuanya, berapa menit ini? 1 jam, mungkin nggak semua ya. Pahami kebersamaan dengan Anda dengan Anies itu adalah kesepakatan bahwa ada hal baru yang harus kita tawarkan kepada publik. Itulah yang Anda lakukan ketika membantunya bahkan menjadi orang nomor 2 pengendali tim. Jika kemudian hari ini Anda berbeda dengan dia dan tampaknya memang sudah seperti itu, apa yang harus kita pahami dan publik berhak untuk mendengarkannya tentang kenapa Anies masih menginginkan itu? Sebetulnya hubungan saya dengan beliau itu jauh sebelum itu ya. Dari tahun 2005 lah, dan hampir setiap perjuangan itu saya kira tidak ada perjuangan yang saya tidak ikut lah. Dan memang kita punya harapan besar. Harapannya apa? Harapannya adalah ingin membayangkan bagaimana politik diisi orang-orang intelek, yang punya background aktivisme, yang punya background akademi yang cukup tebal. Dengan itu background akademisi yang cukup tebal. Satu, ingin kekuasaan itu diisi oleh aktivis, oleh orang yang punya pikiran dan punya background akademisi yang cukup tebal, kata Sudirman Said. Dan dia menunjuk orang yang tepat adalah Anies Baswedan, tapi tidak untuk periode kedua di DKI. Sekarang harapannya kita ingin bertanya, kira-kira yang punya akademisi yang cukup tebal dan latar belakang aktivis itu selain Anies siapa ya orangnya? Itu kan bisa membawa konsep, tetapi dalam perjalanan kelihatannya memang tarikan-tarikan pragmatisme itu lebih kuat daripada menjaga norma gitu. Jadi misalnya kita kan ingat itu bahwa akan baik kalau orang yang berkompetisi itu yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah menjadi pengimbang. Nah, semuanya berharap bahwa Anies Baswedan itu menjadi pemimpin dari satu gerakan perubahan yang sekarang memang belum diberi kemenangan gitu. Tapi kalau kita berkaca pada banyak orang itu kan justru itulah jalan perjuangan mesti dijaga gitu. Jadi kalau ditanya mengapa berbeda, jadi yang diharapkan oleh Sudirman Said ya, saya nggak tahu kelanjutan dari video ini, dia ingin Anies tidak memegang posisi Jakarta, tetapi dia tetap sebagaimana ucapan Anies sendiri bahwa yang menang dalam Pilpres adalah diberikan kesempatan untuk pemerintah, yang kalah untuk menjadi oposisi. Dan dalam konteks ucapan Anies sendiri, Sudirman ingin bahwa Anies adalah pemimpin dari kaum oposisi yang yaitu kaum pemimpin
aura perubahan atau jalan perubahan di luar pemerintahan Prabowo untuk menuju satu titik yang disepakati bersama, yaitu merebut RI 1 tanpa harus masuk menjadi bagian dari pemerintahan, yaitu sebagai gubernur DKI. Tapi haruslah lebih ideal Anies tidak ditarik oleh sikap pragmatisme, tapi tetap berpegang pada ucapannya sendiri bahwa yang kalah itu harus menjadi oposisi terhadap kekuasaan, yaitu Prabowo Gibran. Ini tampaknya titik yang membuat dia bersimpang jalan dengan Anies Baswedan, sementara Anies mungkin punya satu cara bahwa meskipun mungkin dalam perspektif Sudirman Said, Anies mulai ditarik oleh sikap yang pragmatisme, ya, dengan mencoba merebut RI gubernur DKI, tetapi mungkin Anies saya nggak tahu, itu juga jalan untuk memperkuat posisi dia sebagai oposisi dengan cara menjadi gubernur DKI. Pertanyaannya, apakah bisa menjadi oposisi, membawa gerbong perubahan sekaligus menjadi bagian dari pemerintahan, yaitu sebagai gubernur DKI? Kan itu problemnya, mungkin begitu ya yang dimaksud oleh Sudirman Said. Tinggalkan sikap pragmatisme untuk membawa kepentingan diri sebagai gubernur DKI, tapi tetaplah di jalur oposisi total, oposisi, ya, membayang-bayangi kekuasaan Prabowo Gibran selama 5 tahun menuju pertarungan presiden 2029. Bener gak sih saya ngomong? Jangan serius. Aku jam 6.34, setengah 7 waktunya sarapan, malah kita merespon. Bukan saya yang berbeda loh, karena ada orang Anda meninggalkan Anies, tidak, kebalik gitu. Kebalik. Ya, kita bisa memahami ya sekarang setelah ada penjelasan awal dari Sudirman Said, yang meninggalkan Anies itu yang Sudirman Said bukan berbeda, bukan berubah, tapi Anies Baswedan yang berubah dari jalan perubahan, ya, yang diusung bersama saat Pilpres, ya. Jadi Anies yang berubah menjadi lebih pragmatis dan ingin menguasai Jakarta, dan itu berarti dia meninggalkan kawan-kawannya seperti Sudirman Said. Itu satu perspektif ya. Jadi kita latihan ngomong ya. Jadi ini kita jalan di tempat yang lurus, kemudian ada orang yang meninggalkan dengan alasan apapun, dan saya tidak bisa menjelaskan alasannya apa, karena pasti kan ada pikiran-pikiran pribadi yang hanya beliau yang tahu. Tapi dari diskusi yang kita dengar kiri kanan itu, motif ada pikiran-pikiran pertimbangan pribadi yang hanya Anies Baswedan yang tahu ya. Lebih motif kok seperti politik dijadikan alat bagi kepentingan pribadinya, dan itu yang kita tidak bisa terima gitu. Itu Kenapa berbeda? Menurut Sudirman Said, nah ini menurut ucapan dia sendiri ya, Anies meninggalkan dia dan kelompok dia yang tetap teguh pada jalur perubahan. Kok politik dijadikan alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi Anies Baswedan? Ini harusnya Anies Baswedan didatangkan ini ke podcast siapa nih, Akbar, atau setelah ini Akbar Faisal itu mengundang Anies untuk menjelaskan atau untuk membayang-bayangi atau untuk menguji tesis-tesis dari Sudirman Said. Itu jauh lebih menarik nanti ya, karena ini sepihak dan tidak bisa di-challenge oleh Anies langsung, karena Anies gak hadir di ruangan Akbar Faisal Uncensored. Di situ barangkali ada perbedaan yang mendasar. Saya sedikit, sebelum saya ke Ciko, saya sedikit ingin bicara soal itu. Di memori publik setidaknya di kepala saya, bahwa sebenarnya
seharusnya, dan hari ini tampaknya sudah terjadi, ada 2 koridor di backman orang itu tentang kepemimpinan. Katakanlah kita bicara di Jakarta. Yang pertama, menggunakan logika partai politik. Logika partai politik itu adalah apalagi namanya itu kemenangan. Bahasa yang lebih modernnya itu adalah elektabilitas. Elektability. Tidak salah, tidak salah. Tetapi pada situasi yang lain, tampaknya sudah harus dimunculkan suara-suara yang berbeda yang kita sebut dengan diwakili oleh kaum intelektual, di mana jauh lebih dari itu kemudian harus kita mulai. Tampaknya harapan itu untuk Anies sekarang ini berada pada koridor kedua tadi. Seperti itu, Kak Chief. Saya kira ya, dan itu kan pilihan kembali pilihan pribadi gitu ya. Pilihan jadi kita hormati saja. Ini tampaknya Sudirman Said memang bagian dari kelompok penentang Anies, dan mereka kelompok-kelompok yang berpikir sebagaimana Sultan Syahrir itu kan oposan atau kelompok yang berpikir dan menghajar Soekarno-Hatta yang menjadi kolaborator Jepang. Sementara Sultan Syahrir bergerak di bawah tanah untuk tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ini soal strategi perjuangan, yang satu berkolaborasi dengan Jepang yang berkuasa dan harus berrealistis, ya, yaitu Soekarno-Hatta yang saat itu belum jadi presiden, belum memegang kekuasaan sebagai RI 1, tapi Sultan Syahrir dan lain-lain, dan Tan Malaka atau siapa itu, Soekarni dan lain-lain itu nggak mau bekerja sama dengan penguasa yang bengis, yang kejam, ya kan? Ini satu sejalan menuju kekuasaan yang sudah kita dapatkan warisannya dari tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan kita sendiri yang sangat kaya. Jadi pilihan-pilihan itu justru satu enrichment, pengayaan, ya, yang sudah sudah dicontohkan oleh Syahrir, oleh Hatta, oleh Soekarno. Mana yang paling tepat, ya, untuk menjawab tantangan zaman di masanya, dan apakah Anies itu harus kembali menjadi oposisi tanpa memegang kekuasaan di DKI? Apakah dia mencoba merawat jalan perubahan tahun 2029 dengan memegang kekuasaan, sementara kelompok Sudirman Said itu mengecam Anies Baswedan yang memilih jalan kembali ke gubernur DKI? Harusnya dia berdiri full menjadi total oposisi terhadap kekuasaan Prabowo. Ini satu tampaknya pikiran yang tidak mudah dan tidak akan ketemu, ya, sebagaimana tidak ketemunya pikiran Syahrir sebelum kemerdekaan saat menghadapi kekuasaan Jepang dengan pikiran Hatta dan juga Soekarno yang berkolaborasi terhadap Jepang dengan membentuk putra dan lain-lain itu. Ya, saya kira tidak hitam putih, kita lihat kembali percik-percik intelektual dari Sudirman Said. Tapi kan warga negara boleh punya pandangan. Saya warga negara yang boleh punya pandangan juga. Jadi saya belajar, saya ikuti banyak tokoh, saya menjadi orang yang di sekitar orang-orang penting lah dari zaman dulu, kayak Cak Nur, Pak Mari Muhammad, banyak tokoh yang saya belajar dari mereka. Cak Nur, Mari Muhammad. Memang mesti dipisahkan antara private domain sama public domain gitu. Dan ini yang barangkali ada teman-teman yang mesti belajar itu. Saya kira kalau Anies Baswedan mendengar uraian ini, pentingnya pemisahan private domain dan public domain, dan juga bagaimana sikap politik yang sekarang diambil oleh Sudirman Said, dia memisahkan diri atau dia merasa ditinggalkan oleh Anies karena Anies menjadikan politik sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan private domain, kepentingan pribadinya. Tentu ucapan-ucapan Sudirman Said itu sangat bagus, ya, untuk menjadi semacam input atau masukan, ya, untuk Anies Baswedan. Itulah. Kalau serius mau janjiannya mau memperbaiki negara loh, bukan mau nyari pekerjaan gitu. Kalau sudah nyari pekerjaan, ya sudah taruh CV aja, ngelamar di mana-mana. Tapi CV lucu dia. Ya, politik itu sebenarnya nggak usah terlalu serius juga, ya.
Yang nyari pekerjaan itu ya bukan Anies loh, yang nyari kerjaan itu anggota-anggota DPR itu yang masang baliho di mana-mana, ngeluarin uang di mana-mana, baik yang di pusat maupun daerah, kan itu nyari kerjaan ya. Ya kan nanti kan dapat proyek, punya kekuasaan di DPR Senayan kan, temennya yang saudaranya yang ada di DPR di daerah kan merasa terlindungi dan tidak diapa-apain, tidak diganggu oleh pesaing-pesaingnya di daerah kalau ada saudaranya menjadi anggota parlemen di Senayan. Apalagi Senayan ya pusat kekuasaan yang bisa untuk melancarkan semua ambisi-ambisi bisnis ya, memperbesar skala bisnis ya. Tapi kan Anies kan levelnya saya kira kok bukan nyari kerjaan, dia levelnya adalah untuk memperbaiki negeri, dan bagian negeri itu adalah DKI Jakarta yang sudah dia tunjukkan selama 5 tahun. Dia memperlakukan semua kelompok-kelompok sosial dan kelompok politik itu secara setara dan tidak melakukan diskriminasi. Keadilan sosial itu menjadi sumbu keseluruhan untuk memahami Anies Baswedan. Jadi bukan untuk mencari kerjaan. Kocak juga nih Sudirman Said. Untuk really memperbaiki negara memang harus ada apa platform gitu. Iya. Dan barrier-nya itu harus jelas ya. Betul. Itu dan saya memilih jalur itu. Walaupun saya tidak punya apa-apa ya. Artinya saya tidak punya partai, saya tidak punya organisasi besar, saya tidak punya massa gitu, tapi harus ada orang-orang yang memilih jalur itu. Dan harapan kita sebetulnya orang semacam Mas Anies itu punya potensi besar di situ. Apalagi dia punya pengaruh yang sangat luar biasa kan, dan tapi sayangnya ya begitulah pilihannya begitu. Saya Tapi kalau lihat Anies bahwa dia membaca Gandhi, Mahatma Gandhi, membaca kemudian apa yang di ini siapa itu yang pernah ke Indonesia, Presiden Afrika Selatan itu Mandela, dia membaca sejarah perjuangan Rasulullah, dia sangat concern dengan sejarah dan politik ya, dan biografi orang-orang besar. Saya kira pilihan-pilihan orang untuk mencapai apa yang dia impikan, dreamnya, dan untuk memperbaiki masyarakat, itu pola-polanya, patternnya itu sudah disediakan oleh sejarah gerakan dunia, gerakan perubahan sosial dunia. Dan tampaknya Anies memiliki semacam intellectual reserve, cadangan intelektual yang kaya ya, karena bacaan-bacaannya itu, apalagi pengalaman terakhir 5 tahun di DKI itu, bagaimana kekuasaan itu naif kalau kita mengatakan kekuasaan yang dipegang oleh Anies Baswedan itu kepentingan dirinya, karena dia sudah diperluas wawasannya oleh bacaan-bacaan sejarah, membaca Gandhi, membaca Mahatma Gandhi, membaca Mahatma Gandhi kan nggak punya kekuasaan bisa melakukan perubahan sosial, perubahan politik di India dengan menggulingkan Inggris ya. Dan Mandela 27 tahun di penjara dan kemudian dia menjadi presiden dari Afrika Selatan di usia yang senja. Tapi konteks Indonesia tentu juga itu, bagi sejarah tadi adalah bagian untuk memperkaya, tapi tetap pengalaman haruslah ditempuh sendiri, dan Anies mencoba untuk meretas jalan hidupnya sendiri sebagai seorang politisi yang hebat, yang besar, dengan konteks yang berbeda dengan Afrika Selatan, berbeda dengan India di zaman Mahatma Gandhi, dan berbeda dengan Nelson Mandela yang dikungkung oleh sistem apartheid dan membuat dia dipenjara selama 27 tahun. Indonesia tentu sekarang sedang dikungkung oligarki, dan kekuasaan tentu harus dipegang untuk melakukan satu perubahan-perubahan yang mendasar ya. Mungkin ada orang-orang yang juga harus berpegang pada cita-cita besar seperti Sudirman Said dengan dengan kawan-kawannya yang harus tetap berada di jalur yang sangat idealis sebagaimana Sultan Syahrir. Ya, ke Mas Ciko, saya coba fokus dulu pada cara pandang politik ya, karena kan hari ini kan Om Ciko adalah aktivis atau fungsionalis dari PDIP ya. Sempat kita dengar bahwa ada narasi Anies juga dalam lirikan PDIP. Tentu saja logika yang luar biasa membingungkan bagi banyak orang gitu ya. Tapi ada baiknya mungkin Anda sedikit memberikan
cara pandang dulu kenapa kemudian muncul nama itu. Jadi sebenarnya begini, backgroundnya adalah bagaimana PDI Perjuangan sebagai sebuah partai, sebuah institusi kita. Ini memang agak aneh di luar mainstream, seorang Anies Baswedan yang keras atau yang akrab dengan kelompok Islam itu kemudian bisa dilirik oleh PDIP yang secara diametral dalam sebuah analisis, untuk kepentingan analisis dia dikelompokkan sebagai nasionalisme sekuler ya. Kalau Anies adalah Islam nasionalis ya. Tentu itu tidak bisa itu hanya untuk kepentingan analisis. Tentu orang tidak bisa dipisahkan begitu rupa, ini nasionalisme sekuler, ini nasionalisme Islam gitu. PDIP mungkin juga pada titik-titik tertentu dia bersentuhan dengan pikiran-pikiran Anies dan dia merasa cocok untuk membawa kepentingan pribadi, kepentingan politiknya sendiri. Kita lihat ya apa yang akan diungkapkan oleh Ciko. Melihat pilkada, ya kita melihat pilkada ini utamanya tadi adalah terkait dengan platform. Itu kata kunci tadi itu menarik banget ya, bahwa everything has to start from a platform, dari ideologi, ya kan. Ideologi kemudian fakta-fakta aktual yang ada. Artinya kita melihat Jakarta, tentunya kita bicara soal ideologis, tentunya Pancasila harus dijunjung tinggi, kebinekaan, apalagi Jakarta yang sangat heterogen dan lain-lain. Yang kedua, yang saya katakan, apa yang ada di Jakarta sekarang, permasalahan-permasalahan rakyat, tantangan-tantangan ke depannya. DKI berubah menjadi DKJ, ada aglomerasi, ada hal-hal yang sifatnya kompleks seperti tidak lagi menjadi prioritas karena bukan dari khusus ibu kota lagi dan lain-lain. Artinya setelah kita memahami itu semua, baru kita bisa mengusung kriteria-kriteria. Nah, kriterianya yang utama pasti apa? Harus orang yang memang pernah duduk dari jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, yang mampu untuk bisa mengelola Jakarta ini. Nggak bisa orang yang sekedar populer dan lain-lain. Maka dari itu, dari kriteria-kriteria itu, teman-teman di DPD mungkin ini bedanya Ciko Hakim dengan Sudirman Said, yang dia tadi Sudirman Said mengatakan dia bukan orang partai ya. Sementara ini orang partai. Jadi orang partai melihat Anies Baswedan tentu berbeda dengan orang yang tidak berpartai dan tidak sedang menguasai DPRD DKI di parlemennya. Jadi lain posisi, lain artikulasi, dan artikulasi Ciko tampaknya kan menjadi sangat meskipun dia berangkat dari platform ideologi PDIP, orang harus berangkat dari situ. Tapi dia kemudian melihat real politik, kenyataan politik bahwa Anies Baswedan itu dibutuhkan ya untuk bisa memperbaiki Jakarta karena dia sudah punya pengalaman dan itu lebih realistis ya menurut orang PDIP yang juga bermain pada level realitas politik ya. Kalau Sudirman Said kan bermain pada level filosofis, level yang cita-cita besar, the big idea-nya untuk memperbaiki negeri Indonesia. Sementara ini mencoba memperbaiki Indonesia step by step, start small, yaitu dari DKI. Dan dia merasa orang yang paling tepat adalah Anies Baswedan. Dan tentu itu akan disalahpahami atau dipersepsi oleh Sudirman. Orang seperti Ciko adalah orang yang pragmatis dan memang pragmatis, dan tampaknya Anies akan bergeser menjadi seorang idealis, menjadi pragmatis. Tapi pertanyaannya, apakah orang bisa dipisahkan bahwa pragmatis itu berarti jelek, idealisme berarti bagus, dan sebaliknya? Jiwa manusia adalah kompleks, dan perubahan-perubahan sosial politik dalam sejarah, dimanapun sejarah dunia ini adalah perubahan yang kompleks dan adalah gabungan dari seluruh ideologi atau keyakinan dari paradigma dan tidak digerakkan hanya oleh orang-orang idealis. Memasukkan nama salah satunya Anies Baswedan. Dan ini saya rasa secara objektif nggak ada masalah. Ini DPD ya? DPD yang mengusung. DPD yang mengusulkan salah satu nama ya, tapi jadi bukan seperti yang beredar di masyarakat kan seakan-akan cuma nama Pak Anies. Ternyata enggak. Jadi ada Andika Perkasa, ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Ahok, ini yang muncul dari PDIP. Ada Mas Jarod, ada Bu Risma, Mas Henry, ya kan? Ada Anies, Prasetyo,
Hendar Prihadi, Jarod Saiful Hidayat, Tri Risma hari ini, ada Ahok, Andika Perkasa, ya kan? Pak Basuki dan beberapa nama lain, bahkan ada nama-nama anggota DPRD Dari fraksi DPD. PDI Perjuangan juga. Jadi itu. Jadi kita melihat dari kriteria. Nah, kalau lihat dari sini kan memang orang-orang ini bukan sekedar populer, bahkan mungkin ada yang surveinya kurang terlalu bagus gitu ya, tetapi orang-orang yang pernah menduduki jabatan-jabatan yang pengetahuannya dan rekam jejaknya itu bisa diterjemahkan sebagai kepemimpinan mereka ke depan di Jakarta. Jadi benar-benar kita melihat dari situ. Makanya nama Pak Anies itu muncul. Nah, itu. Udah ya, cukup dulu saya mau sarapan dulu. Perut orang tua ya. Udah berapa menit ini? 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.